Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Catur Sasongko hadir untuk menyajikan materi. Kali ini adalah materi terkait dengan siklus pengeluaran, salah satu materi dalam mata ajar atau mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Yang akan saya bahas adalah konsep three-way matching yang merupakan bagian dari siklus pengeluaran dalam sistem informasi akuntansi perusahaan atau organisasi. Nah, ini materi ini ada dalam buku Sistem Informasi Akuntansi yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh Penerbit Salemba dari buku Accounting Information System oleh Marshall B. Rumney dan Paul John Steinbart. Oke. Nah, ini bukunya ya. Kemudian jika Anda membeli buku original terbitan Penerbit Salemba ini, Anda juga akan mendapatkan akses ke e-learning Penerbit Salemba ya senilai 37.500, tapi Anda sebetulnya kalau beli buku originalnya terbitan Penerbit Salemba, Anda mendapatkan secara gratis atau percuma. Nah, di e-learning ini ada video pembelajaran, kemudian juga ada video pembahasan soal dan kasus, kemudian ada latihan soal yang bisa Anda kerjakan, dan kemudian Anda akan mendapatkan jawaban komprehensifnya. Atau kalau Anda tidak membeli bukunya, Anda juga bisa mengakses e-learning.perbitsalemba.com, kemudian cari e-learning Sistem Informasi Akuntansi. Anda bisa beli 37.500 dan Anda bisa menggunakan selama 6 bulan dan Anda bisa akses dimanapun dan kapanpun. Oke. Kita masuk sekarang ke topiknya. Jadi, siklus pengeluaran atau expenditure cycles adalah sekumpulan aktivitas yang berulang dan kegiatan pemrosesan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pembelian barang dan jasa serta pembayarannya. Jadi, siklus pengeluaran itu adalah kegiatan berulang terkait pembelian barang dan jasa dan nanti pembayarannya. Nah, apa saja aktivitas yang ada dalam siklus pengeluaran? Yang pertama adalah aktivitas pemesanan barang dan jasanya. Nah, ini biasanya bagian pembelian itu di perusahaan tersentralisasi, ada satu bagian khusus yang menangani permintaan pembelian dari unit atau bagian-bagian yang lain yang ada di dalam perusahaan. Sentralisasi bagian pembelian ini diharapkan dapat pembelian bisa disatukan sehingga perusahaan dapat melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak sehingga memberikan juga mungkin potongan harga dari pemasok. Yang kedua, dengan pembelian dilakukan tersentralisasi itu lebih mudah untuk pengawasan dan pengendaliannya. Nah, biasanya nanti unit-unit yang ada dalam perusahaan ketika dia ingin pesan barang yang diperlukan, mereka akan membuat namanya dokumen purchase requisition atau permohonan pembelian yang akan ditujukan ke bagian pembelian. Setelah pesan barang, kemudian barangnya diterima, barangnya datang dari pemasok, maka aktivitas berikutnya adalah aktivitas penerimaan. Di sini perusahaan akan menerima barang yang dipesan dari pemasok dan kemudian di penerimaan ini harus dibandingkan, harus diperiksa berapa jumlah yang diterima, kemudian juga bagaimana kualitas dari barang yang diterima. Nanti akan dibuat laporan penerimaan barang atau receiving report oleh bagian penerimaan. Oke. Nah, setelah diterima, kemudian biasanya barang yang dikirim oleh pemasok itu sekaligus dengan tagihannya. Nah, maka ini ada proses namanya pemrosesan tagihan. Nah, pemrosesan tagihan inilah yang akan kita bahas lebih lanjut dalam three-way matching. Oke. Dan terakhir itu adalah aktivitas pengeluaran kas setelah tagihan yang diterima dari pemasok itu kemudian diperiksa dan sudah sesuai, kemudian ada persetujuan untuk pembayaran, maka kemudian akan dilakukan pengeluaran kas. Nah, ini adalah 4 aktivitas utama yang ada dalam siklus pengeluaran atau expenditure cycles, dan saya akan lebih membahas tentang aktivitas pemrosesan tagihan,
ya dalam three-way matching ini. Nah, apa saja yang harus diperiksa, harus dimatchingkan, ya dokumen-dokumen apa saja yang harus diperiksa kesamaannya untuk melakukan pemrosesan atau persetujuan atas tagihan atau invoice yang dikirimkan oleh pelanggan. Jadi harus dibandingkan 3 dokumen ini. Yang pertama adalah order pembelian atau purchase order. Ya, ini adalah dokumen yang menyatakan pemesanan pembelian oleh bagian pembelian kepada pemasok. Kemudian juga tagihan yang dikirimkan oleh pemasok. Dan yang dokumen ketiga adalah laporan penerimaan barang dari bagian penerimaan. Nah, ini kemudian dilakukan pemeriksaan atau verifikasi di antara ketiga dokumen ini, ya, apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah kuantitas yang tercantum di tagihan itu harus sama dengan kuantitas yang dipesan dan yang diterima. Jadi tagihan, katakanlah tagihan pemasok dia menagih 10 unit AC misalnya, ya. 10 unit AC misalnya. Nah, ini harus dipastikan bahwa tagihan 10 unit ini memang benar perusahaan memang memesan sebanyak 10 AC dan juga diterima dalam kondisi baik jumlahnya 10. Nah, itu harus dipastikan jumlah yang ditagih harus sama dengan yang dipesan dan yang diterima. Berikutnya adalah harga yang tertera di tagihan ini harus sama dengan harga yang tertera dalam order pembelian. Nah, di order pembelian itu bagian pembelian juga menanyakan berapa harga barang yang dipesan, nanti akan dibandingkan dengan tagihan pemasok. Kalau tagihan dengan harga yang tercantum di order pembelian sama, maka perusahaan bisa kemudian ini kalau yes, ya, dalam artian kuantitasnya sama dengan yang dipesan, yang ditagih dan yang diterima, harganya sama juga, maka kemudian berlanjut ke proses pembayaran tagihan pemasok. Bagaimana jika ini masih ada perbedaan di antara ketiga dokumen ini? Maka harus dilakukan rekonsiliasi dengan pemasok, dihubungi pemasok, kemudian dicari titik temunya. Dan kalau sudah oke, maka kemudian baru lanjutkan ke proses pembayaran tagihan pemasok. Oke. Nah, lebih jelas terkait dengan three-way matching ini dalam siklus pembelian, silahkan buka buku Sistem Informasi Akuntansi yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh Penerbit Salemba dari buku aslinya Accounting Information System, terbitan Pearson, karangan Rumni dan Steinbart. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengunjungi penerbitsalemba.com, dapatkan koleksi-koleksi terbaru dari buku-buku Penerbit Salemba. Ya, kemudian juga Anda bisa mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com untuk berbagai mata kuliah yang ada. Ya, nah, kemudian juga ada silakan kunjungi training.penerbitsalemba.com untuk melihat training-training apa saja yang ada di penerbitsalemba.com. Dan jika Anda ingin membeli buku terbitan Penerbit Salemba yang original dan terbitan penerbit-penerbit yang lain secara daring, silakan kunjungi www.lexikabookstore.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga bermanfaat.